Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 3 September 2024. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan kembali segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Keluaran, pasal 23 ayat 1, demikian dikatakan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semuanya, salah satu persoalan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat pada saat ini adalah masifnya penyebaran berita bohong atau hoax. Penyebaran berita bohong atau hoax yang sangat masif ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan media sosial dan internet yang semakin cepat, semakin lebar. Seperti media sosial Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau YouTube, dan lain-lain. Peristiwa kerusuhan misalnya yang meluas di negara Inggris di bulan Agustus yang lalu, yang menyebabkan banyak masjid dan kaum imigran mendapat perlakuan kekerasan, itu bermula dari berita hoax yang disebarkan tentang seorang imigran yang membunuh anak-anak kecil yang baru selesai latihan menari. Kabar bohong itu terkonfirmasi beberapa hari kemudian setelah kerusuhan dan keributan telah melebar ke berbagai kota dan menyebabkan gelombang kekerasan yang semakin sulit terkendali. Nah, ini salah satu sejarah kembali mencatat bagaimana dampak dari penyebaran berita bohong atau hoax itu sangatlah merusak kehidupan. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menahan diri serta menghindarkan diri dari perilaku berbohong atau gemar melakukan dan menyebarkan hoax, berita bohong, bahkan bersaksi palsu demi menolong orang lain pun firman Tuhan mengatakan jangan dilakukan. Karena satu kebohongan yang kita lakukan akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang lain. Apapun perkataan atau narasi yang dibangun, kalau itu didasarkan kepada sebuah kebohongan atau hoax, pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Sejarah mencatat bahwa perilaku manusia untuk mengatakan atau menyebarkan berita bohong itu mendatangkan musibah, mendatangkan problema baru di dalam kehidupan manusia. Alkitab mencatat bahwa kebohongan itu sudah terjadi bahkan sejak manusia itu diciptakan pertama sekali, di mana iblis menyebarkan tentang hoax atas perintah Tuhan untuk tidak memakan buah larangan itu. Iblis membalikkan fakta dan menyebarkan berita yang palsu yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak akan mati, tetapi manusia itu akan menjadi seperti Allah. Hanaya juga menyebarkan berita palsu tentang bagaimana Tuhan ketika melihat umat itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanaya mengatakan bahwa Tuhan tidak akan marah. Tentu ini sangat berbeda dengan berita kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan terbuang, akan dikalahkan oleh bangsa yang lain. Dalam Perjanjian Baru juga kita melihat bagaimana penjaga-penjaga penjara atau penjaga kuburan Yesus yang disuap untuk membalikkan fakta tentang kebangkitan Yesus. Mereka diajarkan untuk mengabarkan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri. Bukan karena bangkit, tapi murid-muridnya mengambil atau mencuri mayat Yesus. Nah, inilah salah satu contoh atau banyak contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Bagaimana peristiwa kabar bohong atau hoax itu juga sudah dilakukan oleh banyak orang atau orang-orang yang sudah disuap pada zaman dahulu.
Oleh karena itu saudara-saudari, sebagai seorang Kristen, kita harus mengingat Taurat Tuhan yang ke-9 yang mengatakan, janganlah engkau berbohong atau janganlah engkau mengucapkan saksi dusta kepada sesama manusia. Karena kebohongan atau saksi dusta yang kita lakukan bisa mendatangkan penderitaan atau mengorbankan orang lain. Bahwa kebohongan itu akan menjadi musibah bagi orang lain juga bagi banyak orang. Oleh karena itu marilah kita melatih diri untuk tetap berusaha menyatakan atau mengucapkan kebenaran atau apa yang benar. Gunakanlah hati, mulut, lidah, dan bahkan tangan kita ketika kita membuat status, membuat komentar sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Janganlah kita menjadi sumber penyebar berita bohong, sumber hoax, sumber kabar ketidakbenaran yang menyebabkan banyak persoalan. Dan marilah kita juga ketika kita pun kalau harus membantu seseorang, janganlah kita menjadi orang yang ikut di dalam memberitakan kabar palsu, kabar bohong yang mengakibatkan orang yang benar jadi dipersalahkan, orang yang salah menjadi dibenarkan. Marilah kita menjaga hidup kita. Marilah kita menjaga tutur kata kita. Marilah kita menjaga apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, untuk selalu menyatakan kebenaran, untuk selalu mengungkapkan apa yang sesuai dengan fakta. Konten-konten kita yang kita tunjukkan, yang kita buat di media sosial, marilah kita kendalikan supaya kita tidak menjadi orang yang menyatakan atau menjadi sumber kebohongan. Mari bijaksana menggunakan media. Mari bijaksana menggunakan informasi atau kata yang mau kita sampaikan. Biarlah kita menjadi sumber berita kebenaran. Sehingga kebenaran ini menjadi konsumsi yang didengarkan, dinikmati oleh banyak orang. Sehingga kehidupan di mana kita hadir itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami dan mengingatkan kami pada hari ini untuk menjaga diri dari pribadi yang suka menyebarkan kabar bohong atau berita hoax. Biarlah kami menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik yang memulihkan dan memberikan fakta, sehingga semakin banyak orang tertolong, semakin banyak orang terbantu dengan informasi benar yang boleh kami sampaikan. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita.